Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Begitulah para berandalan itu yang selalu menggodanya di saat Sumiatun melintasi jalanan di depan pos ronda yang merupakan tempat mereka untuk berkumpul. Terlebih lagi, tatapan tajam Jamal kepada Atun yang diduga pemimpin dari berandalan-berandalan itu. Sudah lama sekali pemuda itu mengincar Sumiatun. Namun sayangnya, kembang desa cantik itu lebih memilih adiknya, yaitu Junet. Mereka malah memutuskan akan menikah 7 hari lagi. Terkadang, Jamal merasa cemburu saat Junet membawa Sumiatun ke rumah untuk diperkenalkan kepada kedua orang tuanya. Rasa iri, benci, dengki bercampur menjadi satu dalam benaknya. Terlebih lagi, ia merasa kalau kedua orang tuanya itu teramat pilih kasih kepadanya. Jamal merasa bahwa orang tuanya itu lebih sayang pada adiknya ketimbang dirinya. Mereka selalu membanding-bandingkan dengan Junet. Wajar saja kalau mereka berpikir begitu. Junet adalah seorang lelaki pekerja keras, sedangkan dirinya sendiri, pekerjaannya itu hanya lontang-lantung, kelayapan tidak jelas, judi, mabuk-mabukan. Kelakuannya pun kasar pada kedua orang tuanya maupun adiknya. Kala itu, tanggal pernikahan Sumiatun dan Junet sudah ditetapkan. Orang tua mereka pun juga sudah saling bertemu. Sayangnya pada hari itu, Bapak Junet sakit. Terpaksa dirinya harus menyuruh sang putra untuk mengantar bibit tanaman ke luar kota. Kalau bapaknya sehat, mungkin ia akan berangkat sendiri. Paling-paling ditemani dengan satu buruhnya yang bisa dibilang pandai mengemudikan mobil. Tapi Bapak Junet juga tidak selalu mempercayakan pekerjaan itu ke sembarangan orang. Jika masih ada anak yang diandalkan, maka pria yang sudah berumur itu lebih baik menyuruh sang putra ketimbang menyuruh orang lain. Orang tua Jamal dan Junet merupakan pengusaha bibit tanaman yang terkenal dermawan di desa itu. Bahkan usahanya kerap kali diborong sampai ke wilayah kota-kota. Pesanan bibit kian hari semakin bertambah, dan yang harus diantarkan Junet hari itu adalah bibit dari tanaman impor yang dibeli langsung oleh pemasok dari luar kota. Dan orang tersebut meminta bibit itu untuk dikirimkan ke kota hari itu juga, untuk dijual lagi kepada pelanggannya. Jumlahnya pun terbilang tidak sedikit. Pagi-pagi sekali, Junet harus mengantar semua bibit yang sudah dipesan itu dengan menggunakan mobil pick-up bapaknya. Mungkin hari itu, ia akan ditemani oleh buruh bapaknya untuk menggantikan dirinya menyetir saat di perjalanan nanti. Pekerjaan antar-mengantar barang kerap kali bapaknya berikan kepada Jamal. Akan tetapi, anak sulungnya itu selalu menolak. Padahal orang tuanya hanya ingin Jamal menjadi anak yang berguna dan sukses, walaupun dengan bantuan orang tuanya. Daripada lontang-lantung tidak jelas sana-sini, lebih baik membantu usaha bapaknya. Kan tidak ada salahnya. Tapi ya bagaimana lagi, wataknya sangat keras. Terkadang nasihat dari kedua orang tuanya tidak pernah ia dengar. Yang ada di otaknya hanyalah judi, mabuk-mabukan, dan marah-marah saja. Itulah mengapa Atun lebih memilih adiknya, Junet, ketimbang dirinya yang seorang pengangguran. Uang yang dipakai judi pun juga merupakan uang hasil curian yang ia curi dari hasil jualan bibit. Malam itu, Junet pergi ke rumah Sumiatun sekalian untuk berpamitan padanya. Namun siapa sangka, pertemuannya pada malam itu merupakan pertemuan terakhirnya dengan sang belahan jiwa. Baiklah, Mas. Jika ini adalah perintah dari Bapak, harusnya tanggung jawab ini dipikul oleh abangmu.
Tapi ya mau gimana lagi, abangmu saja sifatnya juga begitu. Mau tak mau ya kamu yang harus ambil alih. Lagi pula kan bapak juga sudah tua, tenaganya sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau bukan kamu yang ngertiin, lalu siapa lagi? Pada awalnya, berat rasanya harus berpisah dengan calon suaminya. Namun Atun tidak boleh egois. Yang dilakukan Junet sudah benar. Hitung-hitung sebagai baktinya kepada kedua orang tuanya. Hanya dialah anak lelaki satu-satunya yang bisa diharapkan. Aku janji akan kembali secepatnya, ungkapnya sembari mencium tangan Sumiatun. Junet pun langsung melangkah pergi setelah berpamitan. Lelaki itu lega karena wanita yang sangat ia cintainya itu benar-benar sangat pengertian. Apalagi sebentar lagi akan ada acara sakral bagi mereka berdua. Setelah ini, pasti keluarga mereka sama-sama saling menyibukkan diri menyambut pernikahan kedua anak mereka. Pagi harinya, Sumiatun datang ke rumah Junet. Kedatangannya disambut ramah oleh kedua orang tua Junet. Jamal tiba-tiba datang dan memarkir motornya tepat di depan pick-up itu yang sebentar lagi akan berangkat mengantarkan pesanan. Bram, bram, bram. Mungkin lelaki itu memang sengaja memarkir motornya tepat di depan pick-up itu untuk menghalangi kepergian Junet. Terpaksalah bapak dari Junet itu menyuruh buruhnya itu untuk menggeser motor Jamal supaya pick-up yang akan dibawa Junet mendapatkan jalan untuk lewat. Dengan semboyongan, Jamal pun masuk rumah tanpa menghiraukan mereka semua. Entah dari mana anak itu, dari semalam baru pulang. Ibu dari Junet terlihat mengomel melihat tingkah laku putra sulungnya itu. Sudahlah Bu, biarkan saja. Palingan juga habis minum sama teman-teman berandalannya itu, sahut suaminya. Saat akan melangkah masuk ke dalam rumah, netra Jamal sempat melirik ke arah Sumiatun. Ia terlihat menyunggingkan bibirnya setelah melihat wanita itu. Kemudian ia berjalan melangkah lagi memasuki rumah. Setelah dirasa persiapan sudah beres semua, Junet pun bersalaman kepada bapak dan ibunya, tak lupa menghampiri calon istrinya untuk berpamitan lagi. Cepatlah pulang, Mas. Junet mengangguk sembari melempar senyum. Lelaki itu pun langsung memasuki pick-up-nya dan duduk di kursi kemudi. Ia terlihat ditemani oleh salah satu orang buruh dari bapaknya. Semua melambaikan tangan di saat mobil yang dikendarai Junet telah melaju meninggalkan halaman rumah. Netra Atun berkaca-kaca. Entah mengapa ia merasa bahwa ini adalah pertemuan terakhirnya. Padahal Junet hanya pergi untuk beberapa hari, dan sebentar lagi mereka juga akan melangsungkan pernikahan. Mungkin karena mereka berdua sebelumnya memang selalu bersama-sama. Dok, ayo masuk dulu, ucap bapaknya Junet yang kala itu mempersilahkan Atun untuk memasuki rumahnya. Tidak, Pak D. Terima kasih. Saya lebih baik pamit pulang dulu. Karena hari ini saya sudah berjanji pada ibu untuk membantunya menyiapkan semua kebutuhan untuk pernikahan. Atun menolak untuk masuk karena sebelumnya dirinya sudah berjanji kepada ibunya untuk pulang secepatnya, membantu segala persiapan pernikahannya yang kurang beberapa hari lagi. Walah, begitu toh. Sudah ndak sabar ya, Dok, nunggu hari-harinya. Di tengah kegelisahannya karena ditinggal oleh Junet, kini bapak dari Junet mencoba untuk menghiburnya. Tenang saja, Dok. Junet hanya pergi beberapa hari saja, bukan bertahun-tahun kok. Tenang. Gurau lelaki berumur itu pada Sumiatun, hitung-hitung untuk menghiburnya. Atun tersenyum malu, ia terlihat menutupi wajahnya. Ya udah Pak D, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Tak terasa hari itu jam bergulir begitu cepat. Atun yang kala itu tengah sibuk membantu sang ibu di dapur pun juga tidak sadar akan hal itu. Padahal niatnya tadi, ia akan menghubungi Junet untuk menanyakan apakah calon suaminya itu sudah sampai di tempat tujuan atau belum. Buru-buru, Atun pun segera masuk kamar untuk mengambil ponselnya. Ia kemudian menekan satu nomor kontak yang disimpan dengan nama Mas Junet. Telepon berdering, namun panggilan dari Atun belum juga mendapat jawaban dari seberang sana. Atun pun mencoba menghubunginya sekali lagi, namun tetap juga tidak diangkat oleh Junet. Mungkin Mas Junet sibuk kali ya. Setelah memutus panggilannya, Atun pun kembali meletakkan ponselnya di meja. Ia kemudian pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sebentar lagi akan memasuki waktu maghrib. Seperti biasa, Atun pun tidak pernah absen untuk menghadiri surau. Ia lebih senang sholat berjamaah dengan yang lainnya ketimbang melaksanakan ibadah di rumah. Baginya, sholat berjamaah pahalanya akan bertambah berkali lipat dibanding orang yang melaksanakan ibadah sendiri di rumah. Saat azan sudah berkumandang, Atun pun segera berpamitan pada ibunya untuk sholat berjamaah di surau. Biasanya, ia selalu berangkat bersama teman perempuannya. Tapi kali ini, teman yang biasanya menghampirinya di rumah, entah mengapa malam itu tidak datang. Sembari terus berjalan menuju surau, sesekali mulut Atun bergeming. Tumben ya, anak-anak gak kelihatan. Apa mungkin mereka sudah berangkat duluan kali ya? Si kembang desa cantik itu terus melangkah berjalan, hingga tak terasa langkahnya telah sampai di depan surau. Buru-buru dirinya pergi ke area kamar mandi untuk mengambil wudhu. Setengah jam berlalu, akhirnya orang-orang yang ada di surau itu mulai berhamburan keluar untuk pulang. Kala itu, Atun memandangi saf ke saf seperti mencari seseorang. Kok tumben? Mereka nggak hadir sholat berjamaah di sini ya? Ia melihat teman-temannya tidak ada di sana. Dirinya masih berpikir positif. Mungkin saja mereka sibuk atau salah satu dari mereka berhalangan hadir. Setelah melipat mukenanya dan memasukkannya ke wadahnya, Atun pun segera keluar surau menyusul yang lainnya. Mas Junet sudah sampai apa belum ya? Lagi apa ya dia sekarang? Sepanjang perjalanan pulang, otaknya tidak henti-hentinya terus memikirkan calon suaminya. Jantungnya entah mengapa berdebar begitu cepat. Perasaan cemas pun mulai timbul. Malam itu, Atun merasakan bahwa pagi tadi adalah pertemuan terakhirnya dengan Junet. Padahal Junet hanya pergi untuk mengantarkan bibit selama beberapa hari. Setelah itu, pujaan hatinya itu akan kembali lagi untuk menemuinya di kursi pelaminan. Langkah Atun tiba-tiba terhenti saat melihat gerombolan berandal itu berada tepat di depannya. Mungkin jaraknya hanya sekitar 2 meteran dari tempatnya berdiri. Astaga, mereka lagi. Malah sekali sebenarnya kalau harus melewati jalan itu. Pas berangkat tadi kan di sana nggak ada siapa-siapa. Andai saja ada teman-temanku dan Mas Junet, pasti mereka nggak akan berani menggodaku. Malam itu ia hanya seorang diri, apalagi berandal itu berjumlah lebih dari 2 orang. Dan salah satunya ialah Jamal, yang tak lain merupakan ketua berandal itu. Andai saja sifatnya sama seperti Mas Junet, mungkin aku akan lebih menghormatinya sebagai calon kakak iparku. Tapi ya sudahlah. Orang sepertinya memang sulit untuk berubah. Lebih baik aku putar balik aja deh dan menunggu di surau sampai berandal-berandal itu pergi dari sana. Ia pun mulai memutar langkahnya. Atun memilih untuk tidak melewati jalan itu. Ia malas jika harus bertemu para berandalan tersebut. Baru saja beberapa langkah, berandal tadi pun bersiul.
seolah tengah memanggil, menggoda Sumiatun. Sebelum mereka mendekat, dengan langkah tergesa, sesegera mungkin ia meninggalkan tempat itu. Namun salah seorang dari mereka terlihat memberikan kode untuk mengejarnya. Sekali lagi mereka meminta izin kepada Jamal selaku ketua berandal. Anehnya, kakak dari Junet itu malah mengizinkan. Padahal dirinya tahu bahwa Sumiatun adalah calon adik iparnya. Sikatlah, lagi pula si bos kan sudah mengizinkan, kata salah satu berandalan itu. Mereka pun segera berlari untuk mengejar Sumiatun. Hehe, buru-buru banget sih jalannya. Santai aja dong, ujar salah satu dari mereka yang mencoba menggodanya. Tanpa menatap mereka, Atun masih tetap mempercepat langkahnya untuk sampai ke surau. Siapa tahu saja di surau masih ada orang. Ia berharap semoga setelah itu mereka tidak berani menggodanya lagi. Tumben sendirian, Kang Masmu kemana? Atun masih diam membisu. Kini ia semakin mempercepat langkahnya. Aku dengar si Junet lagi keluar kota, bro. Mungkin di sana dia sedang asik bersenang-senang dengan yang lain. Ah, begitu ya rupanya. Pria tadi mengelus dagunya. Tatapannya penuh akan muslihat. Wah, kok Junet begitu sih? Sudah dapat yang cantik, sempurna begini, kok malah disia-siain ya? Imbuhnya lagi sembari mencolek dagu Sumiatun. Gadis itu pun menghentikan langkahnya. Jangan kurang ajar ya. Dan jaga ucapan kalian. Mas Junet di sana bukan untuk bersenang-senang, tetapi karena bapaknya telah menyuruhnya untuk mengirimkan benih bibit pada pemasok. Ia seakan tidak terima dengan perlakuan buruk mereka padanya. Apalagi mendengar tuduhan tak bermoral tentang calon suaminya yang diduga hanya bersenang-senang di kota oleh para berandal itu. Memangnya kalian yang kerjanya hanya judi dan mabuk-mabukan? Seru Sumiatun lagi dengan nada tinggi. Mendengar ucapan yang terlontar dari bibir wanita cantik itu, Jamal pun menjadi murka. Botol minuman keras yang ada di genggamannya kala itu langsung dilemparkan ke bawah. Prak! Alhasil, botol berjenis kaca itu pun akhirnya pecah menjadi beberapa bagian. Jamal menunduk. Ia terlihat mengambil serpihan botol yang sudah terbelah itu. Dengan sigap, pria itu langsung mencengkram tangan Sumiatun. Lancang sekali kau bicara ya. Apa kau sadar dengan kata-katamu itu? Hah? Apa kau bermaksud untuk menyinggungku? Karena aku tidak bisa apa-apa tanpa harta kekayaan orang tuaku, ujarnya sembari mengacungkan pecahan botol kaca tadi tepat di wajah Sumiatun. Kau tahu ini apa? Jika sedikit saja wajah cantikmu tergores, mungkin Junet adikku akan berpikir 1000 kali lagi untuk menikahimu. Mau kerja atau tidak, itu bukan urusanmu. Lagi pula, mereka lebih sayang kepada Junet ketimbang aku. Semua harta benda 65% atas nama Junet, sedangkan sebagian lagi atas namaku. Apakah semua itu adil? Ucap Jamal. Pria itu merasa iri dengan kasih sayang lebih orang tuanya kepada sang adik. Ia merasa menjadi anak yang terbuang, anak yang disia-siakan dan tidak dianggap. Kau salah. Bukankah bapakmu sudah berulang kali menyuruhmu untuk mengelola bisnisnya? Tapi kau saja yang selalu menolak. Mungkin memang dasarnya saja kumpulanmu ini orang-orang pemalas semua. Sahut Sumiatun. Ia berusaha melepas tangannya dari cengkraman kuat Jamal. Hei, kau! Yang lainnya pun akhirnya ikut geram setelah mendengar ucapan Atun barusan. Namun kala itu Jamal mengangkat tangannya, sepertinya memberi kode agar mereka tidak mendekat ke arah Atun. Tapi bos, gadis ini harus diberi pelajaran. Dengan seenaknya saja dia telah menghina kita semua. Benar bos, tenang semuanya. Nanti pasti akan ada saatnya
untuk kita memberikan pelajaran kepada wanita sombong ini. Balas Jamal dengan menyunggingkan bibirnya. Hati Atun pun menjadi was-was setelah melihat tatapan mata Jamal yang berbeda. Tidak seperti biasanya, seperti ada niat terselubung di dalamnya. Andai kau dulu memilihku, maka aku tidak akan pernah meninggalkanmu seperti si Junet itu. Cuy, jangan berharap. Kau dan adikmu seperti langit dan bumi. Sifat kalian sangat bertolak belakang. Lagi pula siapa kau berani mengatakan itu kepadaku? Siapa juga yang mau dengan pria mabuk-mabukan dan suka judi sepertimu? Ucapan itu langsung membuat Jamal naik pitam. Sebuah tamparan keras langsung dilayangkan ke pipinya. Bak! Seketika, membuat Sumiatun langsung jatuh dengan posisi duduk. Gadis itu terlihat memegangi pipinya yang merah akibat tamparan keras dari Jamal tadi. Begitupun pria itu, ia terlihat jongkok mendekati Atun. Kini tangannya berganti mencengkram kedua pipinya yang mulus. Dasar wanita tak tahu diri. Beraninya kau berkata seperti itu padaku, ha? Cepat, seret dan bawa dia pergi dari sini. Setelah itu, Jamal pun akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk membawa Sumiatun pergi. Mulut Sumiatun dibekap, tangannya dipelintir ke belakang, supaya ia tidak bisa berontak. Entah mereka membawa ke tempat macam apa, yang jelas tempatnya itu sepi, jauh dari pemukiman warga. Gelap, sunyi, tak ada siapapun sebelumnya yang melewati jalan itu. Lebih tepatnya, di bangunan tua kosong yang tidak ada siapapun yang berani untuk memasukinya. Warga mengira bahwa rumah yang sudah kosong akan ditempati oleh penghuni lain. Disitulah mereka mendorong tubuh Sumiatun dengan kasar. Beberapa dari kawasan beranda lainnya mulai meneguk salivannya. Sesekali salah seorang dari mereka mengambil ancang-ancang untuk mengendorkan ikat pinggangnya. Mau apa kalian sebenarnya? Atun meringsuk mundur ketika mereka mencoba untuk mendekatinya. Tenang, kami hanya ingin memberikan sedikit pelajaran untukmu. Seru pria berambut gondrong itu padanya. Ketika mereka semua akan bersiap-siap untuk melakukan sesuatu, Jamal pun tiba-tiba menghentikannya. Minggir kalian semua. Biar aku saja yang memberikannya pelajaran. Beberapa berandalan itu pun langsung menepi ketika bos dari mereka sudah memberikan perintah. Jangan lupa, bos. Setelah itu kami juga ingin bersenang-senang bersamanya. Balas mereka. Jamal hanya menyunggingkan bibir sembari mengerdipkan satu matanya sebagai kode. Lelaki yang seharusnya menjadi kakak iparnya, kini malah akan berbuat tidak senonoh kepada calon istri dari adiknya sendiri. Kini tangannya telah berhasil membuka kerudungnya, lalu melepas jepitan rambutnya. Sehingga rambut Atun yang panjang itu dibiarkan tergerai begitu saja. Kau ini cantik, sangat cantik. Bahkan lebih dari kata sempurna. Andai saja kau menjadi milikku, ujar Jamal sembari mengelus lembut pipi Atun. Namun kala itu Atun segera menepis tangannya. Jangan mimpi kamu. Kau sungguh sangat keras kepala. Biar aku ajarkan bagaimana caranya untuk bicara yang benar kepadaku. Tanpa menunggu lama, Jamal pun langsung melucuti semua pakaian yang dikenakan Sumiatun. Para berandal yang menyaksikan hanya tertawa terbahak-bahak di saat Sumiatun tengah berusaha untuk menyelamatkan harga dirinya itu. Kini, si kembang desa cantik itu hanya mengenakan dalamannya saja. Baju yang tadi dipakainya telah disobek oleh Jamal. Melihat benda mulus nan indah serta padat yang menyembul dari balik kain itu, mata mereka pun terpana. Semuanya seketika meneguk air liurnya masing-masing. Begitupun dengan Jamal. Atun hanya bisa menangis sesegukan sembari menutup tubuhnya yang hampir telanjang itu dengan kedua tangannya. Namun tetap saja,
kedua tangannya itu tidak akan mungkin bisa untuk menutupi kemolekan tubuhnya. Dengan sigap, Jamal pun langsung mencengkram erat pergelangan tangannya, kemudian mencumbuhi dengan membabi buta, lalu menanggalkan pakaiannya yang masih tersisa. Kini tubuh Sumiatun terpampang nyata tanpa memakai sehelai benang pun yang menutupinya. Aksi bejat itu langsung dilakukan oleh Jamal secara berulang, hingga Sumiatun merasakan kesakitan yang teramat sangat pada kemaluannya. Setelah puas, Jamal pun memberi kode kepada yang lainnya untuk bergiliran menikmati kemolekan tubuh Atun. Darah keperawanan pun akhirnya keluar dari kemaluannya. Atun menangis sejadi-jadinya ketika mengetahui kesucian yang dimilikinya telah direnggut oleh Jamal, kakak iparnya sendiri. Belum lagi ia harus terima untuk melayani beberapa kawanan berandalan yang lainnya. Betapa kejamnya perlakuan mereka malam itu. Ia telah memperkosa Sumiatun secara bergiliran. Isakan tangisnya pun seolah sudah tidak dihiraukan lagi oleh mereka. Yang mereka pikirkan hanyalah kenikmatan surga dunia saja. Kau orang biadab, Jamal. Kau kejam. Kau tidak punya hati. Dan bahkan sifatmu itu lebih buruk dari seekor anjing liar. Dasar iblis. Brengsek kau, Jamal. Teriak Atun kepada Jamal. Lelaki itu hanya memandang Sumiatun sekilas. Bibirnya menyungging ke atas, seolah tidak memperdulikan ucapannya. Ia tetap fokus untuk mengenakan pakaiannya lagi. Pantaslah orang tuamu lebih menyayangi Junet daripada binatang sepertimu. Atun berteriak lagi dalam kepiluannya itu. Mendengar kata yang berhubungan dengan Junet, Jamal pun kembali murka. Ia langsung menghampiri Sumiatun yang kala itu posisinya masih digilir oleh teman berandalannya. Junet lagi. Sepertinya kau memang sangat mencintainya. Apakah tidak ada nama lain yang bisa kau sebutkan? Muak aku mendengarnya. Jamal bicara sembari mencengkram kedua pipi Sumiatun. Setidaknya, Junet adalah seorang lelaki yang bisa untuk menghargai seorang wanita. Bukan sepertimu, anjing. Kini raut wajah Sumiatun sangat senang ketika melihat muka Jamal yang merah padam akibat termakan oleh ucapannya. Saat Mas Junet kembali nanti, maka hidupmu akan habis, Jamal. Dia tidak akan mungkin membiarkanmu lolos begitu saja. Kau pikir setelah ini aku akan membiarkanmu hidup? Jangan harap, wahai gadis sombong. Jamal pun akhirnya tidak bisa lagi untuk menahan amarahnya. Padahal malam itu ia hanya berniat ingin memberi Atun pelajaran saja dengan menodainya sebelum malam pertamanya tiba, bahkan tanpa melibatkan teman-temannya. Namun ucapan Atun yang terus saja menyebutkan nama Junet dan menyanjungnya juga membedakan sifatnya dengan dirinya, sangat membuatnya begitu murka. Ia merasa tidak senang jika wanita itu terus saja menyebutkan nama adiknya. Rasanya hatinya seperti terbakar kala itu. Maka terpaksalah ia membagi kenikmatan surga dunia itu kepada para kawanannya. Bahkan setelah ia merenggut keperawanannya pun, Sumiatun masih sempat-sempatnya menyanjung dan memuji adiknya itu. Membuat hati Jamal semakin terkobar. Dan rasa iri kepada Junet semakin bertambah besar. Betapa beruntungnya adiknya itu yang mendapatkan kasih sayang yang lengkap dari kedua orang tuanya itu, serta dicintai dengan tulus oleh wanita cantik, si kembang desa yang sampai saat ini masih menjadi incarannya. Ia kini melangkah dengan tergesa seperti tengah mencari sesuatu. Jaga dia, jangan sampai wanita ini kabur. Perintahnya kepada para kawanannya. Setelah beberapa menit, Jamal pun kembali. Kini di tangannya ada sebuah benda panjang yang terbuat dari besi dengan ujung lancip.
Sumiatun langsung terperanjat setelah melihat benda tersebut. Lelaki itu semakin mendekat ke arahnya. Mau apa kau dengan benda itu? Wajah Sumiatun terlihat panik. Namun kala itu pikiran Jamal telah dikuasai oleh emosinya. Setelah itu, cerak! Linggis dengan ujung runcing itu langsung ditancapkan ke area kemaluannya. Sumiatun menjerit kesakitan sejadi-jadinya. Teman berandal Jamal pun juga shock setelah mengetahui Jamal akan berbuat sejauh ini kepada kembang desa cantik itu. Apa yang kau lakukan ini, Jamal? Kalimat Sumiatun terpotong-potong. Jelas saja, wanita itu kini tengah menahan sakit yang teramat sangat pada bagian kemaluannya. Darah seketika mengucur deras, membanjiri lantai kumuh bangunan kosong itu. Tubuhnya semakin lama melemas, tenaga yang dimilikinya seolah terhempas dari raganya. Junet tidak akan pernah memaafkan semua tindakanmu ini, Jamal. Camkan itu. Ucapnya terbata-bata. Sumiatun hampir tidak sadarkan diri. Ia merasa ajalnya semakin dekat kala itu. Apalagi dirasanya benda tajam yang menusuk kemaluannya itu telah menembus hingga ke dadanya. Dalam keadaan sekarat pun masih bisa-bisanya kau ya menyebut nama itu. Cepat, pakai baju kalian dan seret dia. Jamal pun bangkit. Ia lalu merogoh celananya yang mengambil seputung rokok dari wadahnya. Kemudian dengan santainya, ia menyulutkan api di ujung batang rokok itu. Bibirnya terlihat mengepul dipenuhi asap. Ia seolah tidak peduli lagi dengan kondisi Sumiatun saat ini. Kini lelaki itu malah menyuruh anak buahnya untuk menyeret Sumiatun lagi ke suatu tempat. Bos, tapi bukannya semua ini sudah cukup? Sebentar lagi dia juga pasti akan mati, bos. Kenapa? Kalian takut masuk penjara? Pulang saja sana kalau nyali kalian ciut. Lagi pula, wanita ini juga tidak akan bisa untuk melaporkan perbuatan kita. Kecuali kalau di antara kalian ada yang berani untuk buka mulut. Seru Jamal. Kini ia menatap kejam ke semua anak buahnya. Mau diapakan lagi dia saat ini, bos? Sahut pria yang lainnya. Kini pria tadi terlihat menunduk dan tidak mau buka suara lagi. Bawa saja, nanti kalian juga tahu. Mereka semua akhirnya menuruti apa yang diperintahkan oleh Jamal. Tak mungkin juga mereka menolak, karena Jamal adalah satu-satunya orang yang memegang kendali penuh sebagai seorang berandal di antara mereka semua. Di samping itu, hanya keluarga Jamal lah keluarga yang paling kaya di kampung tersebut. Namun dalam lubuk hati mereka, sebenarnya mereka juga takut. Takut jika perbuatannya ini terendus oleh pihak kepolisian. Tubuh Sumiatun diseret tanpa belas kasihan, layaknya seekor hewan yang baru saja dibunuh secara keji. Tempat seperti tanah yang luas, saat ini telah menjadi incaran Jamal. Ia menyuruh anak buahnya untuk menunggu sebentar di sana. Sedangkan Sumiatun, matanya sudah hampir mulai tertutup. Karena kehabisan banyak sekali darah. Tak bisa dibayangkan betapa sakitnya kemaluannya itu yang dihujam oleh sebatang linggis berukuran besar sampai menembus ke dadanya. Tak berselang lama, suara berisik dari deru kendaraan pun didengar oleh mereka. Nampak dari sisi belakang, Jamal datang dengan menumpangi ekskavator besar. Entah dapat dari mana ia kendaraan itu. Apa yang akan bos perbuat ya setelah ini? Shh, kamu gak usah berisik. Kita hanya menurut saja. Satu temannya memberi kode, mengacungkan jemarinya ke mulut. Seperti memberi kode agar temannya itu tidak banyak berkomentar tentang apa yang akan dilakukan oleh Jamal selanjutnya.
Kau tenanglah. Bos tidak akan membiarkan kita masuk penjara. Jika kita di penjara, otomatis dia juga akan dijebloskan. Jadi tenang saja. Bos tahu apa yang ia perbuat setelah ini. Ucapnya lagi yang nampak menenangkan satu temannya yang amat gelisah. Hoi, baringkan dia di situ. Teriak Jamal dari kejauhan. Mereka pun langsung menggeletakkan tubuh Atun yang tanpa busana itu di sana. Kian lama ekskavator itu semakin mendekat ke arah Sumiatun. Netra gadis itu semakin sipit. Air matanya keluar tiada henti. Tenaganya pun juga telah terkuras habis, dikarenakan darahnya yang terus-menerus mengucur keluar dari kemaluannya. Jangan lakukan itu. Rintih Sumiatun lirih. Ucapannya pun hampir tidak terdengar. Lalu dengan sekejap, tubuh yang sudah tidak berdaya itu dilindas habis tanpa ampun oleh kendaraan berukuran besar itu, hingga menyebabkan bunyi kretak-kretak pada bagian anggota tubuhnya. Tempurung kepala Sumiatun pun pecah. Isi kepalanya menyembul keluar, termasuk bagian otaknya. Darah seketika membanjiri tempat itu. Kembang desa cantik itu tewas secara mengenaskan di tangan calon kakak iparnya sendiri. Sungguh sadis dan kejam. Semua pikirannya sudah dikuasai iblis. Bahkan setelah menancapkan benda tajam itu di kemaluannya, lelaki itu masih berani berbuat di luar batas kemampuan manusia normal. Lebih tepatnya lagi, kelakuan bejat yang tidak bermoral. Ia tega melindas tubuh yang sudah tidak berdaya itu dengan eskavator, menyebabkan bagian kepalanya itu terkoyak, sehingga semua isi dalam tempurung itu keluar dan berceceran di tanah. Tidak hanya itu, separuh badannya pun juga hampir hancur, dilindas oleh ban besar eskavator tersebut. Mungkin semua tulangnya pun juga sudah patah. Tak ada saksi mata yang mengetahui hal tersebut selain mereka. Para berandalan itu termasuk Jamal. Kalian semua, urus mayat ini. Aku akan mengembalikan kendaraan ini ke tempat semula. Jamal pun melaju dengan perasaan tak berdosa. Bahkan setelah ia tega berbuat sekeji dan sebiadab itu, lelaki tersebut masih sempat-sempatnya menghisap putung rokoknya dengan santai. Waduh, parah sih bos kalau sudah ngamuk gini. Bisa-bisa kalau kita keceplosan ngomong dikit aja, pasti sudah dieksekusi seperti gadis Malang ini. Sayang ya, padahal dia cantik, seksi lagi. Tapi malah si bos mengakhiri hidupnya dengan cara seperti ini. Terus kita apakan mayat ini? Balas temannya. Mereka semua yang ada di sana mengangkat bahunya, menandakan tidak tahu akan berbuat apa dengan jasad itu. Kita tunggu bos sajalah sampai dia kembali. Akhirnya mereka pun sepakat untuk menunggu kedatangan Jamal. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Jamal pun datang ke sana. Bos, aku pikir tadi bos melarikan diri. Habis lama banget baliknya. Celetuk salah satu mereka. Jamal pun hanya nyengir. Loh, kok mayatnya masih dibiarin di sini? Kalau warga mergoki kita gimana? Seru Jamal. Dirinya kaget karena melihat jasad Sumiatun yang masih dibiarkan tergeletak begitu saja, tanpa ada yang mau mengurusnya. Lah, bos bilang tempat ini tadi kan aman dan jarang dilewati warga. Iya, aman sih aman. Tapi yo lihat-lihat dong. Masa ini mayat mau dibiarin begitu saja di sini? Habisnya kita bingung bos. Mau diapain nih mayat? Lihat, anggota tubuhnya juga sudah hancur gitu. Jamal berpikir keras. Kalian kembali ke bangunan kosong tadi dan cari alat, pacul atau apalah. Pokoknya yang bisa untuk menggali tanah. Kita kubur mayat ini di sini. Sekalian ngilangin jejak darahnya juga. Setelah itu, kita cari benda untuk menutupi kuburannya agar tidak diketahui oleh warga. Oke? Iya bos, ya.
Setelah semuanya paham, mereka pun segera menyelesaikan tugasnya masing-masing. Oh iya, satu lagi. 2 dari kalian aku tugaskan untuk ngilangin jejak darah yang ada di bangunan tua itu. Entah dengan cara apa, yang penting bekas darah itu bisa hilang. Hampir setengah jam lamanya, akhirnya mereka semua pun selesai mengerjakan tugasnya. Tinggal bagaimana caranya untuk menutupi gundukan tanah tersebut agar tidak kelihatan menonjol. Jamal pun punya ide. Ia segera mengumpulkan dedaunan kering yang kemudian ia tebar di gundukan itu. Lalu ia melangkah lagi untuk mencari sesuatu lainnya. Tak berselang lama, Jamal membawa beberapa dahan pohon berukuran sedang dan ditaruhnya di atas dedaunan kering yang sudah terkumpul tadi. Ia lalu mengambil sebuah korek dan menyulutkan api di sana. Seolah-olah ia membuat api unggun, supaya terlihat ada seseorang yang mampir di tempat itu untuk singgah sebentar. Setelah api menyala, mereka semua pun sepakat untuk meninggalkan tempat itu. Ayo kita pergi. Nanti malam anginnya akan kencang. Itu pasti akan memadamkan apinya. Sepeninggalan mereka, api yang ia sulutkan pada dahan serta dedaunan kering tadi, kian lama kobarannya itu malah semakin membesar. Sekilas dalam gambaran api itu, seperti terdapat satu wajah seorang wanita yang tatapannya itu sangat murka kepada mereka semua. Rupanya calon istriku mencoba menghubungiku ya dari tadi. Junet nampak tersenyum sendirian saat menatap layar ponselnya itu. Ia berniat ingin menghubungi kembali nomor sang pujaan hatinya itu. Saat kembali ditelepon, dari seberang sana ia masih tidak mendapatkan jawaban. Dahinya mengernyit, lalu melihat jam pada layar gawainya. Masa sih jam segini dia sudah tidur? Apa mungkin dia lagi sibuk bantu-bantu ibunya kali ya? Jadi gak sabar aku. Segera ingin naik pelaminan saja. Ungkapnya dengan rasa gembira yang tidak dapat terlukiskan. Mas, kita istirahat dulu ya. Mungkin besok sore kita baru sampai di rumah. Seru seorang pria yang diduga buruh dari bapaknya itu padanya. Junet menganggukkan kepalanya. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak di depan warung lesehan. Sedangkan Junet sendiri memilih untuk tidur di dalam mobil. Mas Junet, mau kopi tidak? Enggak mas, terima kasih, saya mau tidur saja. Junet kemudian menggeser aplikasi yang ada di layar ponselnya. Kemudian mencari satu foto di mana foto tersebut adalah foto dari calon istrinya sendiri. Baru juga tadi pagi ku tinggalin. Tapi kok rasanya hati ini rindu banget ya sama kamu, Dek. Pengen cepat-cepat pulang aku. Ujarnya sembari terus menciumi foto tersebut. Tak terasa setelah itu, Junet pun akhirnya ketiduran di dalam mobil. Malam itu, setelah tragedi yang ia lakukan kepada Sumiatun dengan keji, Jamal jadi tidak bisa tidur dengan nyenyak. Padahal setelah mabuk, biasanya ia langsung bisa tertidur pulas. Dan kali ini, sudah 2 botol minuman yang ia habiskan. Namun matanya masih tetap saja menyala. Mendadak hatinya dirundung kegelisahan. Perasaan jadi tidak enak malam itu. Dan tiba-tiba, tak, 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 tak. Pintu kamarnya pun diketuk oleh seseorang. Ia melihat jam tergantung di dindingnya. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Sebentar lagi akan pagi, namun matanya masih enggan untuk tertidur. Bu, Ibu. Jamal mengira bahwa yang mengetuk pintunya tadi adalah ibunya. Senyap tidak ada jawaban. Jamal pun juga enggan untuk membuka pintunya. Ia berpikir pasti ibunya itu datang hanya untuk menceramahinya saja. Akhirnya ia pun membaringkan badannya dan menarik selimutnya, mengusahakan agar matanya itu bisa terpejam. Hingga di detik azan subuh berkumandang, barulah terdengar suara Jamal yang mengorok dengan kerasnya.
Pukul 9 pagi baru bangun dari tidurnya. Ia pun langsung melangkah ke dapur untuk mengisi perutnya. Di dapur ada ibunya yang kala itu tengah merapikan perabotannya yang baru saja ia cuci. Ibu ngapain? Semalam ngetuk-ngetuk kamar Jamal. Maaf bu, semalam Jamal ngantuk. Males buat bukain pintunya. Serocosnya sembari tangannya meraup beberapa gorengan yang tersedia di meja makan dengan rakus. Sang ibu mengernyitkan dahi mendengar pernyataan putra sulungnya itu. Kamu ndak lagi mabuk kan, Leh? Ngapain juga malam-malam ibu ke kamar kamu? Kan kamu sendiri juga tahu, di jam 9 ke atas, ibu itu pasti sudah tidur duluan. Jamal pun langsung terbatuk setelah mendengarkan penuturan ibunya. Terus, siapa yang ngetuk kamarku semalam, Bu? Tanpa mandi dan berpamitan terlebih dahulu, Jamal pun langsung pergi keluar meninggalkan rumah. Tempat yang pertama kali ia kunjungi adalah pos, yang biasa ia buat tempat berkumpul para gengnya. Namun Jamal tercengang, karena tempat itu ternyata masih sepi. Di mana ya mereka? Biasanya jam segini mereka sudah main kartu. Ia pun langsung memutuskan untuk pergi ke rumah salah seorang dari teman berandalannya itu. Jack! Kok Jack? Teriak dari luar rumah. Namun dari dalam tidak ada sahutan dari temannya itu. Jamal pun langsung turun dari motornya untuk memastikan lagi di rumah itu ada orang atau tidak. Tok, 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 tok. Ia mencoba mengetuk pintu rumah itu. Namun juga sama, tidak ada sahutan dari dalam. Ceklek. Tanpa disuruh oleh yang punya rumah, Jamal pun memutuskan untuk masuk ke rumah temannya itu tanpa permisi. Saat kakinya menginjak ke dalam, ia langsung dibuat kaget oleh keadaan rumah yang sudah berantakan. Di sana, temannya itu hanya tinggal seorang diri selepas kematian kedua orang tuanya. Hal ini sangat membuat Jamal kaget. Wah, rumah sudah seperti kapal pecah gini. Masa sih dia bawa perempuan masuk ke sini? Jamal mencoba menerka-nerka. Kian lama langkahnya semakin berani untuk menelusuri ke dalam lagi. Di mana dengan jelas di pojok dapur rumah itu, ia menemukan temannya yang bernama Kojek itu tengah meringsuk ketakutan di pojokan. Loh, Jack, lu kenapa Jamal langsung berlari menghampirinya. Saat itu, Kojek benar-benar sangat ketakutan. Bahkan ia tidak menyadari kehadiran Jamal kala itu. Pergi dari sini, serunya lelaki itu. Dan dia bangkit sembari mendorong-dorong tubuh Jamal, seperti memperingatkan Jamal untuk meninggalkan tempat itu. Jack, sadar Jack. Ini gua Jamal. Jamal berteriak, berusaha menyadarkan temannya yang nampak histeris. Tanpa disuruh, tangan kirinya langsung mengambil sebilah pisau dapur yang ada di dekat kompor. Mata Kojek membelalak tepat ke arah belakang tubuh Jamal, seolah-olah ada yang tengah mengintainya dari sana. Ia lalu merengkuh tubuh Jamal, memeluknya dengan sekuat tenaga, seraya membisikkan sesuatu di telinganya. Cepat pergi, jika kau masih menyayangi nyawamu. Dan kemudian, jelep, pisau itu pun ia tusukkan sendiri ke bagian perutnya. Dan tangan satunya lagi mendorong tubuh Jamal hingga lelaki itu terpental ke belakang. Melihat darah bermuncratan di lantai, seketika itu Jamal pun langsung syok dan lemas. Jack! Temannya itu pun langsung jatuh terkulai bersimbah darah di lantai. Setelah kejadian itu, Jamal mencoba mendekat ke arahnya. Ia sempat menganga, berpikir dengan keras, mengapa temannya itu sampai mengakhiri hidupnya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Jamal jatuh tertunduk. Jarak antara ia dan tubuh temannya yang sudah menjadi jasad itu mungkin sekitar 3 langkah. Jantungnya berdegup tidak karuan,
melihat genangan darah yang terus-menerus keluar dari perutnya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia juga takut akan dicurigai para warga dan dituduh sebagai pembunuh. Karena di tempat itu hanyalah ada dirinya dan si Kojek, tidak ada siapapun lagi. Maafkan aku, Jack. Maafkan aku. Aku terpaksa harus meninggalkanmu dalam keadaan begini. Ia pun langsung melangkah pergi meninggalkan rumah itu. Meninggalkan jasad Kojek yang tewas secara tragis, yaitu dengan menusuk perutnya sendiri. Setelah kepergian Jamal, samar terdengar suara perempuan tertawa cekikikan. Seolah seperti tengah bergembira di atas kematian si Kojek, teman geng berandalan Jamal. Dengan tergesa, Jamal pun langsung berniat memutuskan untuk kembali ke rumah. Sampai-sampai saat di jalan, ia tidak sadar bahwa motornya itu hampir saja menabrak beberapa orang yang lewat. Mereka mengira anak sulung dari juragan bibit itu sedang mabuk lagi. Halah, dasar anak muda. Kasihan sekali bapaknya ya. Paling tuh anak baru pulang minum-minum dari semalam. Cecar para warga itu. Saat sampai di depan rumahnya, Jamal melihat ibu dari Sumiatun itu sedang ada di sana dan tengah berbincang dengan ibunya. Waduh, mampus nih gua. Ketika ia ingin memilih putar balik, tiba-tiba ibunya pun memanggilnya. Le, tunggu. Sini dulu sebentar. Jamal pun tidak bisa berkutik. Dengan terpaksa ia pun melangkahkan kakinya sembari mendorong motornya ke arah mereka. Iya, Bu. Ada apa? Ucapnya tanpa santun pada kedua orang yang lebih tua darinya itu. Nak, apakah kamu tadi bertemu Atun? Soalnya semalam dia pamitan kepada ibu, tapi sampai sekarang kok belum pulang ya? Tanya ibunya Atun pada Jamal. Ia sangat mengkhawatirkan putrinya yang dari semalam tidak kunjung juga pulang ke rumah. Lelaki itu hanya menggeleng, tanpa menatap wajah perempuan parubaya itu. Kemudian ia kembali melangkah memasuki rumahnya. Maaf ya, Bu. Mungkin Jamal memang tidak tahu. Insya Allah, nanti setelah Junet pulang, saya akan memberitahunya supaya turut serta mencari keberadaan Atun. Mungkin saat ini Atun masih menginap di rumah temannya. Yang sabar ya, Bu. Ucap Bu Supiah, selaku ibu dari Junet kepada calon besannya itu. Tangannya dengan lembut mengusap punggungnya. Semoga saja ya, Bu. Atun saat ini memang di rumah temannya. Ya sudah, terima kasih, Bu. Kalau begitu saya permisi pulang dulu. Nanti kalau Junet datang, tolong suruh dia untuk menghubungi Atun. Ya, Bu ya. Soalnya nomornya dari semalam masih tidak aktif. Setelah menyampaikan pesan itu kepada calon besannya, Ibu Sumiatun itu pun kembali pulang ke rumah dengan hati risau. Ia tidak akan bisa tenang sebelum putrinya itu ditemukan. Semenjak kematian temannya, hati Jamal menjadi semakin cemas. Ia merasa bahwa kematian Kojek ada hubungannya dengan kematian Sumiatun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah. Tak berselang lama, setelah itu ada kabar duka yang terdengar dari surau. Kian lama semakin didengar, ternyata nama yang disebutkan ialah nama Kojek. Yang tidak lain ialah teman segengnya. Buru-buru setelah mendengar kabar itu, Jamal pun langsung pergi lagi untuk melayat ke rumah temannya itu. Meskipun ia adalah saksi dari kematian si Kojek, namun Jamal tidak mau buka suara tentang apa yang terjadi sebenarnya kepada Kojek. Ia takut warga nanti akan salah paham dan menuduhnya bahwa dirinya lah yang telah menghabisinya. Ternyata saat tiba di rumah Kojek, Jamal melihat bahwa ada 2 orang polisi yang sedang berjaga di sana. Ia terlihat bimbang, harus masuk rumah itu ataukah mengurungkan niatnya dan kembali pulang.
Terlihat jelas, rumah itu juga dipasangi garis polisi, dan siapapun dilarang mendekat kecuali keluarganya. Nampak beberapa orang berbaju putih tengah memeriksa keadaan jasad Kojek, yang dimana itu di situ ada pisau yang masih menancap di perutnya. Di kesibukan para petugas-petugas itu, Jamal pun akhirnya mencoba mendekat untuk menguping pembicaraan mereka tentang hasil otopsi dari si mayat. Maaf Pak, seperti pemeriksaan sebelumnya, bahwa tidak ada sidik jari lain selain sidik jari dari korbannya sendiri. Hasil memutuskan bahwa korban memang diduga mengakhiri hidupnya sendiri, ucap petugas yang diduga dokter forensik itu kepada para anggota berseragam tersebut. Para petugas itu mengangguk. Tak berselang lama, para pelayat pun datang ke rumah. Keadaan pun beralih dramatis ketika beberapa ibu memperbincangkan tentang kematian yang menimpa Kojek. Setelah para petugas itu keluar, barulah di situ Jamal menyelinap untuk masuk ke dalam. Mereka, para warga di sana, menatap sinis saat Jamal turut menghadiri undangan takziah itu. Tumben, dia ikut membacakan Yasin. Seru salah satu dari seseorang yang melayat itu. Ya jelas lah, orang yang mati teman segengnya kok. Jelas saja dia hadir. Balas seorang ibu-ibu dengan ketusnya. Sial, kalau di sini tidak ramai, pasti sudah kubungkam mulut mereka, ucap Jamal dalam hatinya. Tangannya menggenggam, hatinya seolah panas setelah tanpa sengaja mendengar para ibu-ibu yang menggosipinya itu. Beberapa menit kemudian, Jamal langsung memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Ia tidak turut serta menghantarkan almarhum temannya itu sampai ke peristirahatan terakhir. Hari semakin terik, panas sang surya seolah tengah membakar bumi. Setelah kejadian temannya meninggal, pada hari itu juga Jamal tidak terlihat lagi keluar dari dalam biliknya. Jam terus berputar. Samar di luar sana terdengar deru kendaraan yang sedang terparkir tepat di depan rumahnya. Bapak dan ibunya Jamal langsung melihat dari balik tirai. Siapakah gerangan seorang yang datang itu? Beberapa menit kemudian, ternyata setelah ditengok, rupanya putra bungsunya yang datang. Mereka pun segera membuka pintu rumah mereka lebar-lebar menyambut kedatangannya. Loh, Le, kok tumben toh? Cepat banget. Biasanya kalau bapak yang mengantar, paling kurang lebih 3-4 harian baru pulang. Lah ini kok, kamu belum ada 2 hari kok sudah pulang toh? Bapaknya terlihat heran melihat putranya Junet yang pulang lebih cepat. Pak, sebenarnya Pak Wito, pemasok yang kita kirimin bibit itu, sudah menawarkan kita berdua untuk nginap di itu Pak, di rumahnya. Katanya pulangnya besok hari saja. Tapi Mas Junetnya nolak Pak. Katanya dia sangat rindu dan tidak bisa jauh-jauh dari Mbak Atun. Ucap anak buah bapaknya itu yang menyahuti pertanyaannya dari bosnya sendiri. Mas ini udah bisa jaga rahasia deh. Junet mengatupkan jemarinya ke mulut. Pipinya terlihat memerah. Lelaki itu pun langsung tersipu. Walah, begitu toh rupanya. Maklumlah, sebentar lagi kan juga jadi pengantin baru. Syukurlah, Le. Kamu kembali lebih awal. Ada yang ingin ibu sampaikan sama kamu. Kini giliran ibunya yang angkat bicara. Wanita paruh baya itu langsung menarik tangan putranya untuk masuk ke dalam rumah. Sedangkan bapaknya langsung pergi lagi bersama anak buahnya tadi untuk mengecek bibit tanamannya yang lain. Setelah mereka berdua duduk dengan tenang di sofa, barulah ibunya menceritakan semuanya kepada Junet. Ada apa sih, Bu? Kok kelihatannya serius banget loh? Ngene, Le. Pagi tadi ibunya Atun itu datang ke rumah. Katanya dari semalam Atun belum pulang. Sebelumnya dia katanya pamitan ke masjid untuk sembahyang. Dan ibunya menunggu hingga larut malam. Sampai-sampai ketiduran di sofa.
Dikirain si Atun itu sudah kembali. Ternyata kamarnya masih kosong. Junet yang kala itu baru saja meneguk segelas air, sontak menjadi terbatuk-batuk setelah mendengarkan penjelasan mengenai hilangnya Sumiatun dari sang ibu. Jangan berpikiran yang tidak-tidak dulu ya, Le. Mungkin saja saat ini Atun sedang menginap di rumah temannya, iya kan? Iya Bu, semoga saja. Tapi tak biasanya Atun seperti ini Bu. Dan sebelum Junet sampai ke kota pun, dia selalu menghubungi Junet. Tapi tidak Junet angkat karena posisi Junet saat itu sedang menyetir. Dan setelah sampai, barulah Junet menghubunginya untuk menyampaikan bahwa Junet telah sampai dengan selamat di sana. Tapi sayangnya, waktu itu telepon milik Sumiatun tidak aktif, Bu. Ya sudah, Junet masih berpikir positif. Mungkin saja Atun sedang membantu ibunya untuk mempersiapkan segala hal untuk pernikahan kita nanti, Bu. Biasanya kemanapun dia pergi, Atun selalu meminta izin terlebih dulu kepada orang tuanya. Kalau tidak ya, minta izin juga sama Junet. Tapi kali ini entah mengapa hati Junet sangat gelisah, Bu. Rasanya selepas sampai ke kota, Junet langsung ingin segera pulang saja. Semoga Atun baik-baik saja, Ibu ya. Junet mencoba untuk menghibur dirinya sendiri. Namun semua itu tak mengurangi rasa kecemasannya yang selalu timbul ketika dirinya memikirkan tentang di mana keberadaan Atun sekarang. Ia pun lantas ke teras rumah, berniat ingin menghubungi ke nomor Atun lagi. Siapa tahu saja handphonenya sudah aktif kembali. Berdering, namun tidak ada yang mengangkat. Ia lalu mencoba menghubunginya sekali lagi. Loh, kok bunyinya seperti dekat dari sini? Ini bunyi dering ponselnya Atun atau ponselnya orang lain ya? Junet semakin penasaran setelah dirasa bunyi dering itu seperti ada di sekitar rumahnya. Namun juga tidak yakin apakah bunyi dering nada di ponsel itu memanglah benar dari gawainya si Atun. Dengan seksama, Junet pun terus menyalakan telepon genggamnya untuk menghubungi nomor tersebut. Semakin ia dengar, ia merasa dering itu seperti terdengar di kamar abangnya, yaitu Jamal. Ceklek. Pintu kamar dibuka perlahan. Ia melihat kala itu abangnya telah tertidur. Ponsel yang berbunyi itu Jamal letakkan di atas meja, tepat di dekat ranjangnya. Junet melangkah mendekat untuk memeriksa. Namun ketika tangannya hampir berhasil untuk mengambil benda pipi itu, tiba-tiba Jamal pun bangun dan langsung mengambil ponsel itu dari mejanya. Hei, ini ponsel teman gue yang sudah nggak ada. Lagian ngapain sih lo kesini? Masuk kamar tanpa permisi. Bisa kan ketuk dulu? Ganggu orang tidur aja kamu. Apa? Ponsel temen lu? Emang temen lu yang mana, Bang? Dan ngapain ponselnya sampai dititipkan ke lu? Junet yang masih tidak percaya dengan ucapan abangnya. Alah, banyakan tanya lo ya. Ini ponsel temen gue yang udah meninggal. Namanya Kojek. Kalau nggak percaya, tanya aja sama warga sini. Bila perlu, samperin saja sana ke makamnya. Innalillahi. Kapan Bang Kojek meninggal? Junet sangat terkejut setelah mendengar berita kematian Kojek. Ia juga sangat mengenalnya, apalagi dirinya sering melihat Kojek selalu datang ke rumahnya untuk mengajak Jamal. Saat itu juga Junet pun berhenti menginterogasi Jamal perihal dering ponsel itu. Ia berpikir mungkin saja dering suaranya memang terdengar mirip. Dan ponsel seperti itu juga banyak dijual di pasaran. Dirinya masih berpikir positif bahwa saat itu Atun memanglah pergi menginap ke rumah temannya. Ia lalu bergegas keluar dari kamar abangnya dan langsung berniat membersihkan diri. Selanjutnya ia akan pergi ke rumah teman-temannya Atun untuk mempertanyakan keberadaannya. Setelah bertemu, ia langsung akan menjemputnya dan mengantarkannya pulang. Syukurlah. Jamal mengelus dada.
Ia lalu memasukkan ponsel itu ke dalam kantung saku celananya. Meski kau cari ke ujung dunia sekalipun, gak bakalan lu nemuin tuh cewek. Ucapnya dengan menyunggingkan bibir. Piar. Tak berselang lama setelah Jamal berucap demikian, foto keluarga yang ada di kamarnya tiba-tiba terjatuh dengan sendirinya, menyebabkan bingkai foto dan kacanya pecah. Awalnya ia kaget, namun selebihnya Jamal tidak menggubris hal itu. Ia menganggap bahwa foto itu jatuh akibat diterpa oleh angin. Akibat ulah Junet yang masuk ke kamarnya secara diam-diam, membuat Jamal semakin waspada agar Junet tidak mencurigainya atas kasus menghilangnya Sumiatun. Ia pun berniat keluar rumah lagi dan memutuskan untuk kembali besok pagi. Petang rupanya telah menjelma. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Junet yang kala itu akan bersiap-siap mencari Sumiatun, sekaligus sholat maghrib berjamaah di surau. Langsung berpamitan kepada orang tuanya untuk berangkat. Ia berharap semoga pikirannya itu tidak salah dan semoga Atun segera ditemukan. Saat menuju masjid, pastinya Junet akan melewati rumah Sumiatun. Sekalian saja ia berniat untuk mengunjungi rumahnya dan menanyakan apakah Sumiatun sudah kembali pulang ataukah belum. Satu jarak rumah lagi sebelum rumah calon istrinya itu, Junet melihat lampu seperti dari arah rumah Sumiatun terlihat berkedip. Kadang nyala, kadang mati, dan seterusnya begitu. Tanpa disangka, tepat ketika melewati rumah yang dia tuju, dia melihat seorang wanita mirip sekali dengan perawakan Sumiatun tengah duduk merenung sendirian di depan teras tersebut. Wanita itu nampak menunduk, bahkan tidak menyadari akan kehadirannya. Assalamualaikum. Junet mengucapkan salam, namun wanita itu tidak menyahutinya. Sum, ini aku Junet. Aku sudah pulang dari kota, kata Junet, namun wanita itu masih terdiam. Junet pun langsung duduk di sampingnya. Di saat duduknya sudah bersebelahan dengan wanita tersebut, indera penciuman Junet mengendus aroma wewangian seperti bunga-bungaan. Sum, tumben kamu pakai parfum. Wanginya juga menyengat sekali. Setauku kamu gak pernah pakai parfum yang wanginya begini deh. Seru Junet sembari menutup hidung dan mulutnya. Kamu dari mana saja? Itu loh, semua orang itu nyariin kamu. Bo ya kalau main itu minta izin dulu sama bapak, ibu, biar mereka itu ndak nyariin. Ndak biasanya loh kamu seperti ini. Sumiatun masih menunduk dan diam 1000 bahasa. Junet yang terlihat khawatir dengan keadaan Sumiatun, refleks langsung memegang tangannya. Saat memegang telapak tangannya, entah mengapa Junet merasakan hawa dingin di seluruh permukaannya. Energi itu seperti mengalir dan merasuk ke tubuhnya. Sum, tangan kamu dingin sekali. Apa kamu sakit? Tanya Junet. Kali ini ia memegang area keningnya. Semuanya nampak dingin. Harusnya jika seorang itu sedang demam, maka suhu tubuhnya akan panas. Namun hal yang terjadi pada Sumiatun ini malah sebaliknya. Ceklek. Tak berselang lama, pintu pun dibuka dari dalam. Dan lampu yang tadinya berkedip beralih menjadi terang benderang. Keadaan pun kembali normal lagi. Loh, ada nak Junet toh ternyata. Rupanya yang membuka pintu itu adalah ibunya Atun. Junet pun langsung melangkah menghampirinya dan menjabat tangannya. Iya bu, tadinya saya berniat ke surau dulu untuk sholat. Sekalian mampir ke sini untuk menanyakan apa Sumiatun sudah pulang atau belum. Tapi setelah sampai sini, ternyata dia sudah menyambut saya. Tiba-tiba duduk termenung di teras sendirian. Saya tanya, juga nggak jawab dari tadi. Jelas Junet dengan senyum nyengir serta menggaruk kepalanya. Ibu Sumiatun pun langsung menoleh pada kursi yang ada di belakang Junet. Kemudian mengernyitkan dahinya. Siapa leh? Di sana ndak ada orang. Sumiatun juga belum pulang dari kemarin. Sontak setelah mendengar hal itu,
Junet pun langsung memalingkan wajahnya dan menoleh ke belakang. Dan benar saja, kursi itu memang kosong, tidak ada siapapun di sana. Loh, lantas aku tadi bicara dengan siapa? Junet hanya bisa berpikir dalam hati. Oh iya, ibu tadi sebenarnya mendengar orang mengucapkan salam. Cuman ibu masih sholat di dalam. Silahkan masuk dulu yuk. Setelah itu, ibu dari Sumiatun menyuruh Junet untuk masuk ke dalam rumah. Tidak Bu, terima kasih. Saya mau pamit saja, mau ke surau sebentar. Setelah itu saya akan pergi untuk mencari Sumiatun. Jawab Junet, lalu ia menyalami wanita parubaya itu dan langsung melangkah pergi. Melihat tingkah laku Junet, semakin membuat ibu Sumiatun kebingungan. Ada apa ya dengan Nak Junet? Semoga Nak Junet secepatnya bisa membawa Sumiatun pulang. Walah, Nduk. Kalau mau main ke rumah temen lah yang Mbok izin dulu. Ndak biasanya kamu seperti ini, Nduk. Ia harap-harap cemas dan berharap semoga Junet berhasil membawa putrinya pulang. Sedangkan Junet, ia tidak tahu siapakah yang ia temui tadi. Rupanya benar-benar mirip dengan Sumiatun. Apa tadi aku salah lihat ya? Tapi semua tadi nampak begitu nyata. Ya Gusti, jalan apakah yang ingin kau tunjukkan kepada hamba-Mu ini? Semoga Sumiatun tetap dalam lindungan-Mu ya Allah. Dalam lubuk hati Junet, ia berdoa, semoga senantiasa Allah selalu melindungi Sumiatun dimanapun ia berada. Saat sampai di depan surau, Junet melihat orang-orang di sana sudah membubarkan diri dan hendak pulang. Ia tahu bahwa saat ini dirinya sangat-sangat terlambat. Bahkan kehabisan waktu untuk sholat berjamaah bersama dengan yang lainnya. Tidak apalah, masih ada waktu sedikit. Lebih baik aku segerakan dulu panggilan dari Allah, supaya nanti dapat petunjuk tentang Sumiatun. Ia pun segera melangkahkan kakinya untuk memasuki surau dan mengambil wudhu. Malam kian cepat berlalu, Jamal montang-manting ke sana kemari tanpa arah dan tujuan yang pasti. Ia lalu mempunyai pikiran untuk datang ke rumah Agus, mengajaknya untuk main kartu dan minum sekalian. Loh, ramai sekali rumahnya. Ada apa ya? Jamal terlihat bingung ketika melihat rumahnya Agus yang dipenuhi oleh beberapa orang warga. Karena penasaran, Jamal pun melangkahkan kakinya untuk mendekat. Tolong minggir, beri jalan sebentar, ucapnya kepada mereka yang berkerumunan di depan teras. Pintu rumah dalam keadaan terbuka. Lalu, Gus, Agus, raut wajah Jamal sangat syok setelah melihat seseorang yang tergantung di atas atap ruang tamu. Ia melihat bapak dan juga ibu dari Agus menangis histeris setelah mengetahui putranya yang diduga mengakhiri hidupnya sendiri. Abang dari Junet pun langsung menghampiri mereka untuk menanyakan lebih detailnya atas kejadian yang menimpa teman gengnya itu. Nak Jamal. Saat Jamal datang, ibu Agus langsung memeluknya erat. Wanita itu sudah menganggap Jamal sebagai putranya sendiri. Bahkan Jamal juga sering menginap di rumahnya. Bu, Agus kenapa Bu? Mulutnya tidak mampu mengucapkan sepatah kata-kata lagi. Netranya terus fokus menatap mayat Agus yang masih menggantung di atap, tanpa ada yang mau menurunkannya. Kami tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi, Nak Jamal. Bapak dan Ibu hanya pergi sebentar untuk berjamaah ke surau. Dan setelah kembali, kami menemukan Agus sudah dalam keadaan seperti ini. Terang Bapak Agus. Lelaki itu terlihat mengusap punggung istrinya dan mencoba untuk menguatkannya. Namun sebenarnya ia sendiri juga sangat syok karena telah kehilangan putra semata wayangnya itu. Jamal langsung bergegas keluar, seperti hendak mencari sesuatu. Nak Jamal, mau kemana? Namun tiba-tiba, tangannya langsung ditarik oleh ibunya Agus. Mau ambil tangga, Bu.
buat nurunin mayatnya Agus? Ujar Jamal. Netra Jamal memerah. Tersirat dengan jelas. Ada sebuah kecemasan yang menghantuinya. Jangan nak. Lebih baik kita tunggu polisi saja. Bapak sudah menghubungi mereka. Sahut lelaki yang diduga bapak dari Agus itu padanya. Sesaat Jamal tidak bisa berucap lagi. Kini tubuhnya terpaku, menunggu kedatangan pihak berwajib kemari. Sempat terlihat di benaknya atas kasus kematian yang menimpa Kojek tadi. Dan sekarang temannya Agus juga nyusul. Meskipun mereka menganggap Jamal adalah bosnya, namun mereka semua sangatlah dekat. Apalagi saat Jamal memberikan perintah, mereka selalu melaksanakannya dengan benar tanpa berprotes apapun padanya. Ia menjadi takut jika kematian dua teman berandalannya itu ada sangkut pautnya dengan Sumiatun, kembang desa cantik yang telah mereka bunuh, dan mayatnya masih ditelantarkan oleh mereka. Samar, telinga Jamal mendengar suara perempuan yang tengah tertawa cekikikan. Ia lalu menoleh ke belakang, melihat gerombolan warga yang saat itu sedang sibuk memperhatikan mayat Agus yang masih tergantung di atas sana. Kala itu Jamal tidak menemukan satu orang pun di antara mereka yang bergelak tawa seperti tadi. Ia melihat mereka semua sedang menyibukkan diri serta menggunjing tentang kasus kematian Agus. Siapa yang tertawa tadi? Apa telingaku yang salah dengar ya? Sekarang giliranmu, Jamal. Kali kedua, Jamal mendengar suara seorang wanita lagi. Suaranya sangat seram, sehingga menembus sampai ke gendang telinganya. Ia lalu membalikkan badannya lagi, namun di belakangnya tidak ada siapapun di sana, kecuali para warga desa yang masih menyibukkan diri masing-masing. Jarak antara dirinya dan warga juga tidak begitu dekat. Namun suara itu, Jamal merasa tidak asing setelah mendengarnya. Kali ini tubuhnya bergetar. Jamal memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan kembali pulang. Kenapa dengan Nak Jamal ya, Bu? Ucap bapaknya Agus yang nampak heran setelah melihat kepergian Jamal yang tiba-tiba. Tidak tahu, Pak. Mungkin dia juga terpukul sama dengan kita. Malam itu Junet terlihat sangat gelisah. Beberapa rumah dari temannya Sumiatun sudah ia datangi, namun mereka menjawab dan menuturkan bahwa Sumiatun tidak pernah datang kemari. Ia teringat akan wanita yang dijumpainya di rumah Sumiatun tadi. Takut jika hal buruk terjadi padanya. Kamu ini kemana toh, Dek? Junet hampir saja putus asa di tengah-tengah pencariannya mencari calon istrinya itu. Ia tidak tahu harus mengatakan apa kepada orang tuanya Atun. Sedangkan malam ini, ia tengah gagal untuk membawa putri mereka kembali ke rumah. Di tengah kegelisahannya itu, tanpa sengaja Junet melihat abangnya yang kala itu sedang menyeberang jalan. Bang Jamal! Ia berteriak sangat kencang. Namun sepertinya Jamal tidak mengindahkannya. Padahal suaranya itu sangat keras. Bang! Wey! Bang Jamal! Dia berteriak lagi. Jamal masih melanjutkan jalan tanpa menoleh ke arahnya. Junet menggaruk kepalanya. Ia kemudian diam-diam mengikuti abangnya dari belakang. Setelah beberapa menit, ini kan jalan menuju rumah. Tumben jam segini dia sudah kembali. Junet merasa heran karena melihat abangnya yang kembali lebih awal. Junet pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di teras. Ia lalu mengambil gawainya dan berusaha menghubungi kontak Atun. Tut, tut, tut. Teleponnya berdering. Teleponnya berdering. Senyuman Junet pun kembali. Ia merasa masih ada harapan di tengah kecemasannya itu. Ayolah, Dek. Angkat teleponnya. Namun ia juga khawatir. Mengapa Sumiatun tidak juga mengangkat panggilan darinya? Jamal melangkah masuk ke kamar mandi. Ia meninggalkan telepon genggam milik Sumiatun di atas meja. Jadi ia tidak tahu
jika saat itu Junet tengah menghubungi nomor tersebut. Sesaat kemudian, setelah sekian lama menunggu jawaban dari nomor Sumiatun, akhirnya ia mendengar suara dari ponsel itu. Halo Dek, kamu di mana? Betapa senangnya hati Junet ketika telepon itu diangkat. Namun saat itu ia malah mendengar suara seorang wanita yang tengah menjerit seperti tengah kesakitan, meminta pertolongan, tapi tidak ada yang mampu untuk menolongnya. Ia juga mendengar beberapa suara lelaki, namun suaranya itu tidak jelas. Hanya tangisan pilu wanita itu yang dapat ia rasakan. Dek, kamu di mana? Kamu kenapa, Dek? Sontak saja, Junet langsung cemas dan mengira bahwa suara tersebut ialah suara jeritan dari Sumiatun. Panggilan tiba-tiba langsung terputus. Seketika Junet pun langsung panik. Kini ia berniat untuk keluar lagi. Kali ini dengan menggunakan motor yang biasa dipakai Jamal. Namun, Le, mau kemana? Sudah malam loh. Tiba-tiba bapaknya keluar dan mencegahnya. Mau cari Sumiatun, Pak, sebentar. Besok saja, ini sudah malam. Kamu juga dari tadi belum istirahat loh. Besok kan masih ada waktu untuk mencari calon istrimu itu. Tenanglah, mungkin nanti atau besok pagi dia juga sudah ada di rumah kok, kata bapaknya. Junet pun menghentikan langkahnya. Ia tidak bisa menentang ucapan orang tuanya itu. Namun tak bisa dipungkiri, suara jeritan wanita di dalam telepon tadi sungguh membuat hatinya semakin gelisah. Sesaat kemudian mereka mendengar kabar kematian yang diumumkan warga melalui speaker surau. Kabar itu sangat membuat Junet begitu kaget. Bapak dan anak itu langsung bangkit dari duduknya. Loh, Pak, bukannya itu temannya Bang Jamal ya? Iya, Le. Bapak juga ngerti. Pagi tadi juga temannya Jamal ada yang meninggal. Dan malam ini temannya ada yang meninggal lagi. Ada apa ini sebenarnya? Bapaknya Jamal sampai menggelengkan kepala. Mengapa orang yang dipanggil oleh Yang Kuasa merupakan teman dari Jamal semua? Pak, opo jangan-jangan Bang Jamal ada sangkut pautnya dengan kematian mereka ya, Pak? Junet begitu khawatir. Setelah itu, mereka berdua pun langsung masuk ke dalam rumah untuk menginterogasi Jamal. Mereka melihat Jamal duduk termenung di meja makan. Di depannya sudah tersedia makanan, nasi dan lauk pauk. Namun sedikit pun Jamal tidak berniat untuk menyentuhnya. Jamal! Mendengar suara lantang dari bapaknya, sontak membuat Jamal terkejut. Seketika ia langsung meraup ponsel Sumiatun yang ada di meja dan langsung memasukkannya ke dalam saku bajunya. Kenapa kamu di sini? Tidak melayat memangnya? Iya, Pak. Iya. Jamal pun kemudian berjalan melangkah keluar rumah. Jamal, tunggu. Bapaknya menghentikan langkahnya. Kamu tidak ada sangkut pautnya kan dengan kematian teman-teman kamu itu? Ujar bapaknya seketika membuat mata Jamal melotot. Maksud Bapak apa? Yo, mereka berdua itu temanmu. Tiap hari kamu juga pergi dan main bersama mereka toh. Anehnya belum ada 2 hari, temanmu yang lain nyusul meninggal. Papar bapaknya. Ia agak khawatir jikalau Jamal terlibat dalam hal kematian mereka. Bapak pikir aku yang bunuh gitu, Pak? Bang, apa sih? Bapak itu cuma nanya, Bang. Junet yang tidak terima ketika Jamal membentak bapaknya. Jamal menyunggingkan bibir, kemudian berlalu pergi meninggalkan mereka berdua. 2 hari setelah kematian Agus, Jamal tidak bisa hidup dengan tenang. Ia selalu dihantui oleh bayang-bayang sosok hantu Sumiatun yang ingin menuntut balas atas segala perbuatannya. Begitupun dengan Junet, lelaki itu hampir gila karena tidak bisa menemukan keberadaan Sumiatun. Hanya tinggal satu teman Jamal, yaitu Rohmat. Entah dia masih hidup atau tidak, ia juga tidak tahu pasti. Malam itu Jamal memutuskan untuk mengunjunginya.
Namun kabar berita kematian kedua temannya juga telah sampai ke telinga Rohmat. Ia ingin memastikan bahwa satu kawannya itu masih dalam keadaan baik-baik saja. Setelah abangnya pergi, Junet berniat ingin menyelidikinya, karena ia merasa bahwa akhir-akhir ini sikap Jamal terlihat sangat aneh. Dan yang membuatnya penasaran, telepon genggam yang dibawa Jamal selama ini, yang mengaku bahwa gawai itu adalah milik almarhum Kojek. Seperti ada yang aneh dengan benda pipi itu. Dia pun setiap ia bertemu dengan anggota keluarganya yang lain, Jamal dengan cepat selalu menyembunyikan dan memasukkan handphone itu ke dalam sakunya. Seperti ada sesuatu yang abangnya itu sembunyikan dari semuanya. Junet masuk ke kamar abangnya secara diam-diam. Inilah waktu yang tepat untuk menyelidiki rahasia besar apa yang disembunyikannya. Sasaran utama Junet adalah gawai itu. Ia berharap semoga kali ini abangnya lupa untuk membawa benda itu. Dari kejauhan, Jamal melihat seorang pria bertato yang kala itu nampak mendorong motornya. Dari jarak 1 meteran, tepat di depannya terdapat jalanan rel kereta api. Biasanya dilewati kereta api. Jalan itu nampak tidak memiliki palang pintu. Itu seperti Rohmat. Mau kemana ya dia? Jamal mengira bahwa itu adalah temannya. Brem, brem. Lelaki itu melirik kendaraan yang melintas di sampingnya itu. Loh, bos, kok ada di sini? Dan ternyata benar, orang itu memanglah temannya Jamal. Mat, lu mau kemana? Rohmat pun menghentikan langkahnya, lalu menjegal motornya. Saya mau pergi, bos. Balasnya singkat, sorot matanya menandakan ketakutan. Pergi kemana? Jamal bertanya lagi. Kini mereka terlihat berdampingan dengan kendaraannya masing-masing, dan berhenti tepat di depan rel kereta api tanpa palang pintu. Ya, pergi jauh lah, bos, pokoknya. Iya tahu, tapi kenapa? Memangnya bos belum tahu soal kabar kematian Gojek dan Agus? Ya tahulah. Apa bos diteror sama arwah perempuan itu, bos? Rohmat bertanya-tanya. Jamal menggeleng. Meskipun ia tahu bahwa arwah Sumiatun juga menerornya, namun ia tidak menceritakan hal itu kepada Rohmat. Gua diteror, bos. 2 hari gua gak bisa tidur. Gua juga takut mati konyol kayak mereka, bos. Gua gak mau. Gua gak siap kalau harus mati sekarang, bos. Setelah berucap demikian, Rohmat kembali melanjutkan mendorong motornya sampai ia menemukan orang yang berjualan bensin. Sialnya, dari arah kiri ada sebuah kereta yang melintas dengan kecepatan tinggi. Kereta itu dengan cepat menyambar tubuh sekaligus motor Rohmat, hingga tubuh Rohmat itu terlindas dan hancur menjadi beberapa bagian. Bres! Para warga langsung berhamburan ke sana. Jamal menganga melihat kejadian di depannya itu. Tubuhnya langsung ambruk dan lemas. Rohmat. Rohmat. Jamal berteriak sekencang mungkin. Sekarang giliranmu, Jamal. Suara wanita misterius itu terdengar kembali, sama seperti kematian para temannya sebelumnya. Sontak Jamal langsung mengegas motornya dan meninggalkan tempat itu. Ia sudah tidak peduli lagi terhadap jasad temannya yang telah hancur itu. Ia melihat jam di pergelangan tangannya, waktu menunjukkan pukul 9 lebih. Tanpa sadar, saat setelah memeriksa waktu di pergelangan tangannya, matanya tidak melihat bahwa ada sebuah eskavator yang berjalan ke arahnya. Dan brak! 2 kendaraan itu langsung bertabrakan. Tubuh Jamal terpental hingga menyebabkan luka di area keningnya. Di saat itu juga, Junet berikut orang tuanya dan orang tua Sumiatun langsung datang ke sana. Ia lalu menyalakan sebuah rekaman di ponsel yang selama ini Jamal sembunyikan dari mereka. Dan rupanya,
Ponsel tersebut adalah ponsel milik Sumiatun. Sembari menangis sesegukan, Junet memutar rekaman itu tepat di hadapan Jamal. Ia lalu menaikkan volumenya. Terdengar jelas bahwa suara jeritan itu ialah suara dari Sumiatun. Di mana di situ calon istrinya itu tengah bertengkar hebat dengan Jamal. Sampai akhirnya, di mana di detik terakhir, ada satu suara Sumiatun yang sangat memilukan ketika didengar. Sumiatun terdengar merintih kesakitan, namun tidak ada siapapun di sana yang mau menolongnya. Yang ada hanyalah suara desahan beberapa pria, di mana salah satu pelaku itu merupakan abangnya sendiri. Setelah itu, Junet menghentikan rekaman dari suara tersebut. Begitupun mereka, orang tuanya dan orang tua Sumiatun. Hati merasa sangat teriris mendengar suara serak paruh putrinya yang menahan sakit dalam rekaman itu. Apa ini, Bang? Ini apa, Bang? Junet langsung mencengkram kerah baju abangnya itu. Tunggu, aku bisa jelaskan semuanya, ucap Jamal yang saat itu terlihat ketakutan setelah semua tindakan kejinya terbongkar. Ia tidak mengira bahwa saat peristiwa itu, Sumiatun telah merekam semua percakapan mereka. Bodohnya, walaupun teleponnya ada bersamanya, ia tidak pernah mengecek semua isi dari ponsel tersebut. Junet yang sangat murka langsung menghantamkan beberapa pukulan kepada Jamal. Apa yang kau lakukan kepada calon istriku, Bang? Cepat katakan semuanya. Tanpa ampun, Junet terus memukuli abangnya sampai Jamal benar-benar mengaku semua perbuatannya. Cukup, hentikan. Hentikan. Jamal merintih kesakitan. Ia memegangi perutnya yang berulang kali dipukuli oleh adiknya itu. Beberapa mukanya juga sudah memar, tidak berbentuk. Iya, aku mengaku. Aku dan beberapa kawanku telah memperkosa calon istrimu secara bergilir. Mendengar pengakuan Jamal, Junet pun semakin murka. Katakan semuanya, Bang. Ia masih tidak percaya jika Jamal dan para teman berandalannya itu hanya memperkosanya saja. Jamal menunduk. Setelah itu, aku tancapkan sebuah linggis di kemaluannya. Aku seret tubuhnya dan aku lindas dengan eskavator sampai tempurung kepalanya hancur. Ampuni aku. Tolong maafkan aku. Jamal langsung bersujud di kaki Junet. Mendengar pengakuan yang lebih mengejutkan lagi, mereka semua yang ada di sana sudah tidak bisa lagi membendung air matanya. Terlebih lagi ibu dari Sumiatun, setelah mengetahui putrinya itu dibunuh secara tragis. Wanita parubaya itu langsung menangis histeris, kemudian tubuhnya ambruk dan tidak sadarkan diri. Junet berusaha menguatkan hatinya untuk menerima kenyataan. Walaupun tak bisa dipungkiri, air matanya terus saja menetes. Ia lalu membangunkan Jamal. Katakan, kau buang di mana jasadnya? Junet seolah jijik dan tidak mau memandang wajah abangnya sendiri. Kelakuan biadabnya tidak bisa diterimanya. Di sana. Di sana, Junet. Jemari Jamal menunjuk ke bangunan kosong yang tidak berpenghuni, yang tidak jauh dari tempat itu. Jasadnya ada di belakang halaman rumah itu. Sebelum mereka melangkahkan kakinya ke sana, tiba-tiba deru mesin ekskavator yang menabrak Jamal tadi berbunyi dengan sendirinya. Tanpa ada yang mengemudikan, ekskavator itu berjalan sendiri ke arah Jamal. Namun lain halnya dengan Jamal. Ia melihat kendaraan itu tengah dikemudikan oleh sosok hantu Sumiatun. Jamal langsung berlari menghindar. Jangan bunuh aku, ucapnya sembari terus berlari. Kecepatan berlarinya tidak bisa mengalahkan kencangnya laju ekskavator itu.
Dengan sekejap, tubuh Jamal pun langsung terlindas. Cerak! Abang! Jamal! Junaid dan orang tuanya langsung berteriak sekencang mungkin. Mereka langsung menghampiri Jamal yang sudah sekarat. Sesaat kemudian, beberapa polisi pun datang ke tempat itu. Untuk yang terakhir kalinya, roh Sumiatun datang menemui mereka semua. Mereka yang ada di sana tercengang, begitupun Junaid. Arwahnya nampak sangat sedih ketika hendak meninggalkan dunia ini setelah urusannya dan balas dendamnya itu selesai. Sumiatun melambaikan tangan ke arah mereka sebagai salam perpisahan terakhir. Kemudian sosok itu menghilang, dijemput oleh cahaya putih menuju ke langit. Junaid langsung jatuh dan ambruk menyaksikan semuanya. Sedangkan bapak dari Junaid mengarahkan para polisi itu ke arah rumah kosong tersebut, yang dimana di sana ada jasad Sumiatun yang telah menunggu untuk dikebumikan dengan layak. Kisah cinta Junaid dan Sumiatun harus kandas sebelum sampai ke pelaminan. Dikarenakan kematian tragis yang menimpa calon istrinya, di mana pelaku pembunuh itu tak lain adalah kakak kandungnya sendiri. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.